kamar mandi teh deket. Di luar sana masih ada yang ya harus ke sungai kalau pengen buang air. Harus ada yang nyari tanah kosong, terus bawa sekop buat nanti nguburnya. Ya, masih ada yang kayak begitu. Udah selesai buang air, Fle ngeraba, gayung. Pernah coba tidak? Lagi pengen buang air nggak ada gayungnya, adanya gelas kecil. Ya, itu zolim yang punya tempatnya. Kalau misalkan di tempatnya kayak begitu, ya. Ada nggak semuanya pakai yang bisa nyemprot ya, ada kayak gayung. Nyalain airnya ada jernih bening, beres mandi ngaca, ya Allah simetris mata teh di sini, hidung pas di tengah, coba hidung di bawah ketek, tersiksa tiap hari. Terus ada suara suara apa? Bukan, itu suara koko menirukan suara nyamuk. Ya gitu ya. Syukurin lagi, alhamdulillah ya Allah, nyamuk teh kecil. Coba nyamuknya segede kambing, sekali isep anemia. Alhamdulillah, syukurin udah kayak gitu. Yang pakai kacamata, ya Allah, ini saya suruh bikin sendiri. Kalau di Bogor ada tuh nama tempatnya, mallnya BTM, 150.000 udah bisa dapet tuh kacamata. Disesuaikan lensanya, yang minusnya minus berapa. Coba dikasih 150.000 bikin sendiri, riwehnya. Ya, cobain aja kayak gitu istilah. Istri, sarapan, alhamdulillah punya pasangan. Yang lain ada yang sampai mohon maaf ya. Ya udah deh, aku nggak apa-apa dipacarin. Ya nggak apa-apa deh, aku lepas kerudung, yang penting dipacarin. Nggak apa-apa deh, aku dipegang, yang penting dipacarin. Oh, kita mah ada istri, alhamdulillah. Ya. Dan alhamdulillah syarat punya pasangan itu ternyata tidak harus tampan. Karena kalau harus tampan dan cantik dulu kayak kita gini Pak, gimana caranya punya jodoh Pak? Alhamdulillah dapat aja. Ya. Udah, bismillah gitu aja. Nanti ditutupnya pakai amanah. Kalau teringat kalau bicara amanah, guru kami setiap kali kita ketemu guru usahakan itu minta dua hal ya. Satu minta doa, dua minta nasihat. Terus satu ketika dampingin AA kajian di Istiqlal. Ketika pergantian dari yang saya turun, beliau naik, MC lagi ngobrol, minta nasihat sebentar mumpung sempet. Beliau bilang, ada 3 hal yang kalau kamu punya ini dalam hidupmu, maka kamu pasti sukses dunia akhirat. Ada 3 hal yang kalau 3 hal ini ada dalam diri kamu pasti insya Allah sukses dunia akhirat. 1 katanya, kamu penuntut ilmu sejati dan juga mengamalkannya. Penting ya, tidak hanya nuntut saja. Karena kalau misalkan ya dibacain, kalian baca buku tentang cara sukses, baca Robert Kiyosaki, baca Anthony Robbins, semua dibacain. Tapi udah di kamar terus, nggak praktek gitu. Ya, khatam 80 buku gitu, tapi nggak dipraktekin, tidak diamalkan. Ya itu gimana ya? Masa tiba-tiba ada uang datang dari langit? Ya. Dalam urusan apapun. Ya. Cara baca buku, cara mendapatkan jodoh yang solihah, tapi udah diem terus di kamar. Walaupun bukan berarti harus ya berpacaran ya, memantaskan diri saja ya. Diamalkan, karena kalau tidak diamalkan kata Imam Syafi'i seperti seekor keledai yang mengangkut sekarung buku. Keledainya jadi sarjana nggak? Ya enggak, ada dia nggak bisa baca, apalagi ngamalinnya. Kita dikasih 1 buku, bisa jadi buku itu ngerubah hidup kita, pribadinya berubah, kebiasaannya berubah, hidupnya bisa berubah, gara-gara 1 buku. Apalagi kalau diamalkan, ya. Istilah. Orang bilang masalah kemanusiaan terbesar hari ini kelaparan, kriminalitas, enggak, kurang tepat. Yang lebih bahaya adalah nggak mau mencari ilmu atau tidak punya ilmu. Nanti akhirnya nggak ada lulus, bisa lulus sekarang lulus insya Allah lebih mudah karena ada yang jual kunci jawaban, bahkan ada yang jual langsung ijazahnya kalau mau ya. Tapi kalau ternyata nggak punya skill, nggak punya kemampuan, gimana ceritanya? Nanti akhirnya jadi nggak dapat kerjaan, nggak ada pemasukan jatuh kepada kemiskinan, dan miskin nggak bisa beli makanan, akhirnya jatuh pada kelaparan tidak didampingin iman, akhirnya nyuri, ngerembet semua. Tapi bismillah punya ilmu.
Kayak misalkan kumpulkan 270 juta penduduk Indonesia yang bisa bikin pesawat, kumpulin. Mungkin nggak nyampe 1.000 orang, Pak. Tapi yang 1.000 orang itu kayaknya nggak akan sibuk nyari kerjaan. Ditawarin. Ya kayak Pak Habibie, Pak, tolong buatkan kami pesawat. Siapa orang bikin pesawat? Bisa. Ya, nggak semuanya sanggup. Dan nggak harus bisa bikin pesawat. Sukanya apa? Silakan. Tapi ayo diterusin gitu. Karena kita kadang diminta kajiannya entah di kampus, entah di SMA. Kadang diperhatikan setelah lulus itu kebanyakan yang mereka perbanyak adalah jumlah CV-nya. Jumlah surat lamaran kerjanya. Hari ini ngelamar berapa perusahaan? Nyebar ke 20 perusahaan tadi. Baik email maupun datang ke kantor. Besok gimana? Ya udah siapin nih 20 CV lagi, tinggal besok disebar. Lupa bahwa dia juga harus ningkatin, kamu teh punya apa gitu. Nah punten ya, misal kita ngelamar kerja. Terus bilang, Pak saya mau gajinya minimal 50 juta tuh. Kita nggak langsung diusir, ditanya dulu, emang lu bisa apa bos? Ya, ketika dijawab dan terbukti dia punya sesuatu yang orang lain nggak bisa lakuin, tapi dia bisa, dan terbukti itu bisa nguntungin perusahaan, kayaknya nggak cuma digaji 50 Pak. Bisa diamanahin, kamu bikin cabang baru aja deh. Saya yang modalin, buka di Makassar, keuntungannya nanti bagi 2 nggak apa-apa. Yang penting kamu yang ngurus, saya nggak mau yang lain. Ketika kita punya sesuatu. Ada seorang fotografer seumur hidup gak pernah ngelamar kerja. Yang dia tahu, dia hobi, dia suka, dia pelajari, dia perdalam sampai dia bisa bikin video dan moto yang orang lain gak bisa moto sebagus itu. Maka ya udah, akhirnya ada orang mau nikah, Pak tolong foto di nikahan saya. Kapan Mbak? Insya Allah bulan depan. Aduh jadwalnya penuh Mbak, nyampe 3 bulan ke depan banyak nikahan. Ya udahlah, saya nikahnya 4 bulan lagi aja, yang penting Bapak yang moto, gitu katanya. Untung cuman ganti jadwal, gak ganti calon, ya kan? Di saat orang kemarin beberapa bulan lalu ngelihat ada job fair di Bekasi yang sampai sempit-sempitan, dorong-dorongan, sampai ada orang jatuh ke selokan demi ngelamar kerja, dan itu juga belum tentu keterima. Ini ditawarin, bahkan tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok, Pak. Pak, saya perlu jasa Bapak, nggak mau yang lain. Bapak minta berapa, saya bayar. Yang penting Bapak yang moto. Silang. Segitu kita lagi nggak ngomongin ke arah spiritual dulu, ke arah agama dulu. Istilah. Dia punya skill istilah. Walaupun iya nanti dia punya skill tapi kelakuannya menyebalkan, attitude-nya menyebalkan, iya itu juga jadi salah satu faktor. Ya. Tapi makanya tadi ada 3 ya, nggak cuma satu tapi bismillah. Penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya. Yang dia tahu setiap hari nggak boleh ada hari nggak jadi apapun itulah, entah jadi minimal jadi ilmu, kalau dia ngajarnya duit ya minimal jadi penghasilan, atau ngajarnya jadi nambah relasi yang lain. Ya, bismillah. Penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya. Dan ilmu itu ingat ya, ketika kita bicara, kayak contoh lah ngaji. Kalau ditanya apa tujuannya orang ngaji, salah satu hal yang paling kau yakini adalah ngaji itu tujuannya untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Bukan makin jago nyari kekurangan orang lain. Makin jago nyari kekurangan orang lain, beda dikit berantem, gelut, ribut. Sama-sama sholat, Tuhannya masih sama. Ya dia salah tapi kok betulan ngelanggar hadis ini. Kasih tahu atuh, barangkali nggak tahu. Ajak duduk ngobrol, traktir kalau perlu. Ya, silakan. Ya, maka jangan sampai salfok ya. Nah sekali lagi istilah ilmu itu tujuannya untuk makin jago nyari kekurangan diri juga, jadi manfaat gak? Karena dan kau yakin ya ilmu itu kok, tapi kan IQ beda-beda. Ini disuruh mencari ilmu dan mengamalkannya beda, tahu kok ada yang ngapalin cepot sekali, ada yang ngapalin lama banget. Ngapalinnya lama, lupanya cepet. Ya. Ada yang ngapalin ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya ketangkep. Bodoh berarti itu maling. Ya. Lihat kalau ada orang bodoh, jahat tapi bodoh, jangankan nyalakain orang, nyalakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Ups.
Hebat. Oh, tapi dia pinter. Tar dulu bos. Kamu lihat dia pinter dari mana? Dari ijazah yang bisa dibeli? Atau gimana? Ya. Jangan nyambung kemana-mana ya. Ini kita ngambil hikmah aja. Ya. Karena sekali lagi, berarti tujuan menuntut ilmu dalam Islam tadi selain untuk makin jago nyari kekurangan diri, atau balikinlah ke Quran. Ada 4 ayat yang nggak identik sama tapi mirip. Di Al-Baqarah 2 kali, 129 dan 151. Di Ali Imran sekali di ayat 164, dan yang terakhir di Al-Jumu'ah surat ke-62 di ayat nomor 2-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi. Ini tugas Nabi berdakwah. 1, untuk membacakan ayat-ayatnya. 2, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Ya. Selanjutnya wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi Alkitab, maksudnya isi Al-Qur'an. Dan terakhir wal hikmah, dan mengajarkan hikmah. Tapi tolong coba lihat di situ. Ada perintah Nabi dakwah untuk menyucikan diri orang yang didakwahi. Punten ya. Apakah Rasul datang ke orang kafir Quraisy itu untuk bikin mereka pada pinter gitu? Enggak. Orang Quraisy sudah pada pinter. Orang Quraisy itu ila fihim rihlatash syita was shaif. Rihlah. Suka diterjemahinnya jalan-jalannya. Kita juga suka jalan-jalan. Cuman bedanya kita jalan-jalan sama orang Quraisy jalan-jalan tipis bedanya. Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit, kita jalan-jalan ngabisin duit. Nah, itu bedanya, ya. Mereka pergi ke utara ke Syam cuan. Ke selatan, ke Yaman cuan, nggak peduli musim apapun itu. Musim panas mereka ke utara yang lebih dingin, ya. Mereka musim dingin mereka ke selatan yang lebih hangat, ya. Cuan. Terus Rasul datang kepada mereka untuk bikin mereka pinter? Enggak, tapi untuk menyucikan jiwa mereka, ya. Sama kita belajar juga, karena makin belajar ilmunya juga malah makin jadi sombong, ngerendahin orang dan yang lain-lain. Aslinya mudah bagi Allah mencabut semua ilmu tersebut. Hanya perlu cangkang cau kadang. Tahu cangkang cau? Cau teh bahasa Sunda artinya pisang. Dan kulitnya entah kenapa kadang suka disebutnya cangkang. Padahal kan cangkang mah yang di pikiran kita yang kayak keong gitu ya. Nah, cangkang cau teh berarti kulit pisang. Di wisuda, doktor, profesor, di bawah ternyata ada cangkang cau, kepleset ya, nggak geledak, jedar, ya. Jangankan ilmunya, nama sendiri juga bisa lupa tuh. Mudah bagi Allah, ya. Ngeceplak tahu-tahu, ya. Habisilah. Yang pertama tadi apa? Menuntut ilmu sejati dan mengamalkannya. Yang kedua, 3 hal tadi ya, yang kalau dimiliki. Yang kedua adalah zuhud. Pernah dengar zuhud? Suka diterjemahkannya kayak begini. Ada yang menyebabkan zuhud itu kayak gini, seperti memegang sesuatu tapi hanya di tangan, tidak di hati. Ini tangan saya penuh nih, satu megang mic, satu megang botol air. Kalau saya mau ngambil tisu gimana? Taruh ya botolnya, ambil tisunya, selesai. Ya. Tapi kalau nempelnya di hati, oh ini ribet. Melekat, kudu dilepasin dulu, perih. Karena apapun yang terlalu melekat, PR. Contoh, mikrofon ini bermanfaat tidak? Tapi kalau benda sebermanfaat ini melekat dengan tangan saya, mau cuci tangan susah, mau makan susah, mau salaman susah, mau mandi susah, mau cebok susah. Ya. Padahal bendanya bermanfaat, segitu teh nempel di tangan, melekat di tangan. Apalagi kalau melekatnya di hati. Bukan gak boleh punya, tapi kalau kita meletakkan bahagianya di situ capek sekali. Ya. Karena kata dulu di sekolah diajarinnya kebutuhan manusia teh 3, sandang, pangan, papan, atau ada primer, sekunder, tersier. Pas udah gede ternyata ada kebutuhan yang keempat, Pak. Kebutuhan pengen diakui orang lain. Masa iya kok? Iya, ada yang kakinya 2 tapi sepatunya 50. Ya biarin atau kok siapa tahu jualan. Ya. Atau siapa tahu kok dia cita-citanya pengen jadi kaki 1000. Ya udah tuh. Ya. Sampai dulu ada bercandaan waktu sekolah masih kecil. Kalau semua hewan berkumpul di hutan rapat, siapa yang hewan yang terlambat?
Kaki 1.000 karena lama pakai sepatunya. Ya. Makanya setelah saya perhatikan ternyata tidak ada kaki 1.000 yang pakai sepatu karena dia males lama jadinya nyeker. Ya nggak nyambung ya istilah. Jam tangan juga lucu. Ya. Apa fungsinya jam tangan, Pak? Lihat waktu. Berarti aslinya mah gini, kalau mobil miliaran sama mobil second 100 juta, saya paham larinya memang kencengan yang miliaran biasanya. Cuman jam tangan 11,7 miliar sama yang beli di TikTok Shop yang 89.000, emang kecepatannya berbeda. Pak, jam tangan Bapak 11,7 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atau ruksak berarti Pak, ngapain dipakai? Ini saking cepat muternya Pak, ini bisa jadi kipas angin. Oh iya gitu ya. Lucu ya. Dulu kalau dulu sebelum pakai jam tangan duduk teh tenang. Sejak pakai jam tangan duduk selalu begini. Dan rajin salaman teh. Ayo. Lucu ya. Kecuali orang setiap kali muji bantu nyicil, tapi enggak. Pak, lihat tuh tetangga kamu. Masa mobilnya bagusan dia? Dia tuh bawahan kamu tahu Papa. Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Saya ngambilnya dari film Azab itu, Bu. Ya. Saya akhirnya bela-belain punten. Dia ngambil cicilan baru, mobil yang lamanya dia masih bagus. Orang paling banter ngapain? Keyen. Udah gitu manggil ayam kayak gitu. Bapak, Ibu pengen saya gituin? Udah sama aja. Kecuali setiap kali muji, Bapak mobilnya keren. Ini dia nambahin 2 juta buat cicilannya. Udah enggak. Sesuaikanlah istilah. Ya. Capek sekali kalau ngejarnya mulut orang. Ya enggak, Bu? Bu. Bukan ibu-ibu ya. Mbak. Contoh ya, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Pegel, miring ya. Kayak gitu. Karena kasihan sama yang moto, saya mah Pak, permintaannya teh, Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya, Bu? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin? Licik orang teh, ampun. Ya. Kayak gitu ya. Bukan gak boleh punya ya, tapi kadang kita malah meletakkan kebahagiaannya di situ. Cangkel asli ya. Pegel. Nah, zuhud itu ada penjelasan yang lain menurut Imam Ibnu Taimiyah, beliau nyebutnya kayak begini. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Jadi hidup zuhud itu nggak melulu nggak punya apa-apa, baju compang-camping, enggak. Tapi ya contoh nanti kalian pulang ke mall, melihat jam tangan, murah amat ya cuma 5 miliar. Karena di rekening kalian ada 18T misal. Nah, murah dong berarti kan. Tapi dia mikir, ntar dulu nih, saya beli ini manfaat gak bagi akhirat saya? Kalau bikin saya malah jadi sombong, tengil, ya, duduk pengen selalu kelihatan gini terus, ya, nggak perlu berarti. Secukupnya aja, seperlunya aja, ya. Dan uniknya Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, bertanya, bagaimana caranya agar saya dicintai Allah dan dicintai manusia? Nah, Nabi jawabnya tadi zuhud, izhad. Jadi bentuk kata perintah ya, fi'il amr. Zuhudlah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, nanti kamu dicintain Allah. Izhad ma fi indan nas. Di riwayat yang lain aidin nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan atau di sisi manusia, kamu nanti dicintain manusia. Orang suka harta, kita be aja. Orang gila jabatan, kita anteng, biasa aja. Dikasih syukur, enggak juga nggak apa-apa. Suka orang, bismillah. Enak tuh urusan sama dia mah. Dia nggak akan ngambil yang bukan haknya. Bismillah. Ya, itu zuhud. Di atas zuhud ada satu tingkatan lagi. Namanya waro. Waro kadang suka diterjemahkan sederhananya hati-hati. Tapi lebih tepatnya adalah beda tipis kata sama zuhud. Kalau zuhud tadi apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Kalau waro,
meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Perhatikan, ada orang kayak begini. Karya wisata nih, satu kantor. Dia masuk kamar mandi, pengen mandi, bawa sikat gigi, tapi odolnya ternyata nggak ada. Nyampe kamar mandi ada odol orang, masih penuh. Dia keluar lagi, ditanya, "Pak, maaf, ini odol siapa?" "Punya saya, Pak, pakai aja." "Iya, boleh nggak minta sekuku aja?" "Pakai aja, Pak, nanti beres keluar baru minta." "Kenapa harus keluar dulu kayak gitu?" Dia jawab, "Saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi. Kan umur nggak ada yang tahu. Sedikit pun kalau bukan haknya dan belum halal baginya, nggak mau." Serius. Kadang kita makan, aduh, nedu di masjid, lobet nih, colokan nih, udah ya. Hati-hati. Itu masjid bayarnya pakai uang umat buat listriknya. Kita pakai tidak izin. Begitu baterainya penuh, dipakai buat slot, rusak, asli, rungkat itu, ya, rusak, ya. Hati-hati. Kadang di kantor juga ya. Kan di kantor mah pulpen kadang tinggal ambil banyak. Bawa buat di rumah. Ayo. Si bosnya beli pulpen buat urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi, tidak izin. Memang biasanya kalau murah, bosnya juga kaya, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau demi Allah suatu ketika dia nanti di hari akhir, saya nggak ridho. Itu ngambil yang bukan haknya berarti. Istri mau jualan kolang-kaling, numpang ngeprint di kantor, kolang-kaling Bu Neneng misalkan, ya. Nggak izin, ya sama aja. Yang di kantor dibeli itu tintanya, printernya, kertasnya untuk urusan kerjaan, kita pakai buat urusan pribadi. Yuk coba bismillah mulai. Jangan berani sedikit pun ngambil yang bukan hak. Seperti buah-buahan ini, saya tidak tahu ini untuk siapa. Makanya saya tidak menyentuhnya dari tadi sama sekali. Ya, karena belum dipersilahkan. Enggak, karena takutnya bukan buat si Koko, saya ngambil nanti ngambil yang bukan haknya. Saya lagi praktek aja. Gitu. Iya. Bukan kode ini mah. Bukan kode, ya. Ini pun meskipun dekat tapi nggak tahu punya siapa ini, Pak Urah. Jangan dulu, ya. Tadi izin, Pak, boleh pakai wifi. Izin. Ya izin sih. Intinya mah. Karena kadang-kadang kita mohon maaf ya. Kayak contoh, gaji kita akadnya adalah misalkan kerja dari 9 pagi sampai 5 sore misalkan. 2:30 kita udah beres semua. Ya. Kadang kan ya udahlah, dia browsing urusan dia pribadi, internetnya pakai internet kantor, ya. Numpang download tapi ya nanti aja downloadnya mumpung di kantor kan ada wifi, ya. Downloadnya kadang bukan buat yang baik-baik pula, ya. Baiknya gimana? Izin, yuk Pak, saya udah beres kerjaan, ada lagi nggak Pak yang bisa saya kerjakan? Nggak ada sih. Ya udah Pak, boleh nggak saya izin ngecek dagangan online saya sebentar? Ini urusan pribadi sih. Tapi kalau bosnya ridho, silang. Jadi sebetulnya selalu meminta ridho itu ada baiknya. Mas, ridho nggak saya minum air? Ya itu agak ini sih ya, jangan nyambung kemana-mana ya. Mas, ridho nggak? Gitu ya. Tapi yuk jangan. Bismillah. Karena kita tuh nggak pernah disuruh ngumpulin yang banyak, Pak. Kita disuruh ngumpulinnya yang barokah. Bicaranya banyak, izin ya Pak ya. Secapek-capeknya Bapak Ibu kerja di sini, Pak. Punten. Nggak akan lebih kaya dari koruptor, tahu. Ya. Tapi koruptor hancur di hadapan Allah kalau nggak tobat. Atau misalkan punten ya, misalkan ada yang bercanda kayak gini, pengen kaya mah jangan kerja di sini, mendingan ikut Koko ke Thailand jadi bandar judi, baru kaya. Tapi kan hancur kalau nggak berhenti, kalau nggak tobat. Cuman itu dia, kita tuh disuruhnya ngumpulinnya yang barokah. Iya sedikit, kata orang sedikit, tapi berkah, karena kalau berkah pasti cukup. Kalau misalkan nggak barokah banyaknya kurang, ya lihat yang korupsi. Mereka korupsi dalam keadaan lapar? Enggak. Mereka korupsi dalam keadaan gak punya uang sepeser pun? Enggak. Mereka nyorong duit miliaran dalam kondisi di rekening mereka juga udah ada miliaran. Tapi ya udah, kalau emang gak berkah gak pernah cukup, ampun, nyolong terus. Ya. Nah, kalau dipikir lagi akhirnya mampu nih beli
beli nasi 1.000 porsi. Ada yang bahkan sampai sanggup beli restoran, bikin restoran 1.000 restoran. Dia tahu perutnya nggak muat, paling muat 2 porsi. Bisa beli 1.000 villa. Mungkin gitu pindah villa setiap hari? Enggak. Makanya kadang yang paling nikmatin villanya si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari seger itu di villa. Tiap sore lari-larian, indah ya Allah di taman. Mamang, Bibi, nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Indah. Tiap bulan digaji. Ya, token habis tinggal telepon. Kadang secara negara atas nama si Bibi, karena nggak boleh pakai nama koruptornya. Tapi secara negara milik si Bibi itu asli. Ya. Dan yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan tiap bulan harus ngegaji. Token habis ditelepon ngisi. Ya punten ya. Nggak mungkin punya villa ngisi token 20.000. Dilepehin sama setrumnya juga ya. Maka 1 juta habis seminggu, 1 juta habis seminggu. Gitulah ya. Yuk belajar, bismillah. Mulai menjaga, jangan mengambil sedikit pun yang bukan haknya. Berkah nanti soal. Satu lagi, mau latihan waro tidak? Mbak, mau latihan waro? Mau? Bapak juga? Ini salah satu latihan yang paling sederhana ya. Nanti coba begitu nyampe rumah, ke dapur. Terus coba lihat tabung gasnya warna apa. Kalau ternyata yang kayak melon, yang 3 kilo, mungkin kalian belum pernah lihat ada tulisan apa di situ. Ada tulisan apa di situ? Hanya untuk masyarakat. Kalian miskin tuh. Ya. Waktu belajar bab tadi waro, terus pas lagi masak di kontrakan dulu 4 tahunan yang lalu, lihat, waduh ada tulisan kayak gini ternyata. Langsung yang pertama saya lakuin waktu itu langsung browsing. Yang dimaksud masyarakat miskin di tabung gas melon 3 kilo itu siapa? Ternyata ada, saya lupa pasalnya, undang-undangnya, tapi isinya adalah yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Jadi kalau kalian dapatnya 1,6 misalkan, berarti tidak termasuk. Punten ya. Kenapa itu murah? Karena disubsidi. Berarti ada uang rakyat yang digunain untuk supaya bikin itu jadi lebih murah. Tahu-tahu yang harusnya bisa beli gara-gara udah disubsidi, jadi nggak bisa beli gara-gara udah diborong sama orang yang lebih kaya. Demi Allah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Iya, ganti semua jadinya. Ada penjelasan lain tapi kayak gini, tenang ya. Kok memang gaji saya 5,5 kok, tapi dipakai buat token listrik, uang pangkal anak, biar dapur ngebul dan segala macam. Ternyata sisa tinggal 900.000. Oke, berarti termasuk. Ya udahlah, jago ngelesnya ya. Tapi ini mah hal-hal yang bismillah ya. Karena orang-orang yang akhirnya berhasil mencapai kebaikan fid dunya wal akhirah, mereka semua orang-orang yang kayak gitu. Jangankan bohong, jangankan dusta, kayak nipu rakyatnya dan segala macam, enggak. Mereka enggak berani sedikit pun memasukkan yang tidak halal. Bukan jangankan yang tidak halal, yang belum jelas aja masih syubhat nih, nggak bisa dibilang haram, tapi dibilang halal juga belum tentu. Nggak mau. Apalagi nanti kalau kita harus masukkan itu ke dalam mulut anak-anak kita. Gimana caranya pengen punya anak soleh soleha, tapi kita nggak peduli apa yang masuk ke dalam mereka. Ya. Zuhud dan waro. Yang terakhir adalah orang yang punya kemampuan untuk tahu apa kekurangan dirinya. Orang punya kemampuan untuk tahu, untuk mencari tahu dirinya punya kekurangan apa. Izin ya. Kadang kita baru tahu diri kita punya kekurangan apa itu harus berantem dulu sama orang. Saya umur 40, tapi kok temenan gak punya temen ya. Dan setiap kali kenal sama siapapun 2 bulan sekali selek. Masa mereka yang ngaco semua? Jangan-jangan saya yang kerjaannya gak bener. Atau misalkan, saya setahun terakhir 13 kali ganti perusahaan. Masa 13 perusahaan yang ngaco semua? Jangan-jangan saya yang kerjanya gak bener. Ada yang harus kayak begitu dulu. Dan demi Allah ini amalan para nabi.
Nabi Adam alaihissalam waktu digoda makan buah iblis kan gak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Hawa, istrinya. Istrinya godain suaminya, kena dosa bareng. Dan ketika akhirnya dihukum, apakah nyalahin iblis? Dan berkata, ya Allah, pan saya mah diajak, iblis yang dihukum, kenapa saya pipi luwet? Enggak. Malah doanya Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Cukup. Iblisnya nggak disebut sama sekali. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Udah, gitu aja. Ya. Karena bagi orang yang benar-benar beriman, gak peduli apapun yang terjadi, bahkan siapa yang salah, yang dia pikirin cuma satu, gimana caranya saya jadi tambah dekat sama Allah. Udah, gitu aja. Karena kalau salah fokus stres. Contoh, artis ketahuan selingkuh. Kalau yang dipikirin adalah kontrak sinetron diputus, endorsan berkurang, followers kabur, stres. Harusnya apa dong yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara aib saya ketahuan ini, saya jadi diampuni Allah. Anggaplah dia sewa pengacara mahal, Pak. Netizen kembali cinta, namanya kembali bersih, endorse kembali rame, duit kembali banyak. Tapi dia belum tobat-tobat. Mau kabur kemana dari azabnya Allah? Anggaplah netizen masih mencaci, menghina, menggibahi, menjuliti. Tapi tadi malam dia udah nangis sambil tahajud, netesin air mata tobat dan benar-benar taubatan nasuha. Allah sudah ampuni. Siapa bisa nyalakain? Bukan salah fokus. Ketipu, pikirin si copet ya kurang ajar. Udah pasti kurang ajar, udah copetnya soleh gak akan nyopet. Yang harus dipikirin masalahnya yang punya dompet banyak, bisa-bisanya kena ke saya. Nah itu. Mendingan sibuk mikirin gituan. Gak usah sibuk, dasar maling kurang ajar. Emang kurang ajar. Tapi kita meninggal gak ditanya kelakuan dia. Ditanya kelakuan masing-masing. Kok saya gak pernah nipu orang, tapi saya ketipu. Bos, gak harus sama hukuman itu. Contoh, ada suami selingkuh. Istrinya soleha, setia. Masa iya Allah pengen menghukum dia dengan cara bikin istrinya jadi ngaco, jadi tukang selingkuh juga? Gak mungkin, istrinya soleha. Maka untuk gugurin dosa dia selingkuh, mau gak mau bikin bisnisnya ditipu sama orang. Gak harus sama. Ini suami selingkuh nih. Masa dibikin untuk dihukum, dibikin istrinya yang udah soleha itu tiba-tiba dijadiin ngaco sama Allah jadi tukang selingkuh juga? Enggak. Dia tetap soleha. Tapi buat gugurin dosanya si yang tukang selingkuh itu, mau gak mau bisnisnya ketipu. Gak harus sama. Karena kalau suatu saat nanti kita mati dan pasti mati, dan kalau misalkan nyampe surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Demi Allah bisa jadi bukan karena ibadah kita, Pak. Tapi bisa jadi karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Ada yang diuji suaminya begitu, ada yang suaminya baik anaknya, ada yang suami dan anaknya baik finansialnya, ada yang finansialnya baik kesehatannya. Kita insya Allah ada yang bisa sehat pakai obat warung. Di luar sana ada orang yang sakit dikit minimal kepenang. Nggak mempan obat warung teh. Adil Allah. Dan kalau sekali lagi kita pengen ngandelin amalan kita buat pulang ke surganya Allah, maaf. Ngandelin yang mana? Saya sholat kok. Sholat yang mana? Yang sering lupa rakaat itu. Yang zuhurnya 5:30. Yang asarnya 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Atau subuhnya sebangunnya sekalian duha 9:30 tahu-tahu. Atau jauh ya Allah. Tapi saya istiqomah naon, istiqomah kuliah kulhu, nggak pernah ganti. Kemarin ganti, sekalinya ganti ina atau ina. Kemarin saya zuhur lama waktu sujud, inget nggak? Iya, karena lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri teh. Kita mah gitu, atau ibadahnya teh. Terus pede pengen ke surganya Allah, punten ya. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Kalem weh. Karena semua yang gak enak ujungnya cuma 2. Kalau gak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Makanya kalau kita ngeluh wae hidupnya, mungkin kitanya aja kali belum pengen ke surga. Dah, aja. Ya, itu. Ya, tuh udah dikasih kode. Ya. Saya kembalikan lagi berarti kepada Ustadz MC kita. Tafadhol, silakan. Tanya jawab ya habis ini. Tanya jawab atau foto-foto, Mbak?
Nah, jawab aja ya, sila ya. Terima Silakan. kasih Saya kembalikan. ke Dennis Lim. Iya. Di sambil ini ada Kedengaran jelas dari tadi suaranya. Mudah-mudahan manfaat ya. Kita Ada yang ikut dari awal. masuk ke sesi tanya jawab teman-teman, dibuka untuk 2 atau maksimal 3 penanya dari Bapak, Ibu, atau rekan-rekan. Ada yang ingin menanyakan atau sambil merumuskan pertanyaannya, mungkin saya dulu. Oh iya, mangga. Ingin bertanya. Alhamdulillah, Ko Denis, kita semua ini berada di institusi syariah. Alhamdulillah. Yang kadang itu suka ada tausiah seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang Iya. Ini rutin nggak? Ini rutin. Kajian kayak gini rutin nggak? kadang akhir tahun suka ada rutin. Rutin akhir tahun. Karena kita saling mengundang gitu. Iya. Saling mengundang. Sila. Lantai 12 ke lantai lain ke lantai 12 dan seperti itu. Alhamdulillah. Oke, bismillah. Jadi istilahnya kita selalu senantiasa diwadahi oleh kegiatan yang Alhamdulillah. syar'i dan saling mengingatkan ke hal yang baik. Alhamdulillah. Cuman, kadang sendiri manusia bahkan tadi yang sudah disebutkan Nabi Adam pun terpeleset sehingga keluar dari surga gitu. Iya. Terus bagaimana sebetulnya kita semua dan mungkin untuk saya pribadi betul-betul dapat konsisten untuk penuh rasa syukur di kehidupan ini, gitu kan. Terus melakukan zuhud atau menghindari waro, gitu. Seperti yang tadi Korin disebutkan, sehingga kita senantiasa bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang berimpak kepada pribadi, keluarga, dan juga bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman yang di sana yang di bank-bank yang bukan syariah melihatnya bank syariah ini orangnya soleh-soleh gitu. Padahal mungkin juga di sini kami ini orang-orang yang sedang ditutup webnya. Jadi kami juga sedang berusaha ke lebih baik lagi. Jadi bagaimana nasihat dari Korea Islam untuk mengamalkan yang lebih konsisten untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, baik, istilah. Yang satu, yang pertama minta tolong sama Allah. Kadang kita suka lupa minta tolong soalnya ke Allah. Kayak contoh, pengen tahajud, kadang ngandelinnya apa? Alarm. Pasang 3. Yang satu 3 pas, yang satu 3:05, satu 3:10, satu lagi 3:15. Snoze itu ya, snoze. Ya. Cobain gerak minta tolong ke Allah. Habis sholat isya nih, yang biasanya kita minta macam-macam, jangan lupa disertakan, ya Allah, bangunin hamba tahajud ya Allah. Kalau udah bangunin mah bangun asli, gampang. Dibikin pengen pipis kayak, dibikin apa, digigit nyamuk atau digigit singa. Irfan Hakim kan miara singa di rumahnya, ya. Atau digigit suami, ya. Atau kalau gempa bumi, tsunami pasti bangun. Ya nggak usah gitu juga ya kok ya. Tapi kadang kita kurang minta tolong ke Allahnya. Ya. Ada doa kayak contoh Quran surat ketiga Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu teh artinya kan, ya Allah, jangan biarkan kami kembali lagi kepada kesesatan setelah Engkau berikan kami hidayah. Ini minta istiqomah itu teh. Atau doanya Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, teguhkan agamaku, teguhkan hati kami. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Minta tolong sama Allah. Kedua, kita iman naik turun Pak, pasti Pak. Tapi sarannya ketika setiap kali kita sedang futur, tolong jangan sendirian. Ulangi, tolong jangan sendirian. Teh, Mbak, nyari teman, kumpul gitu. Karena minimal, ya punten ya, kita lebih mudah bermaksiat kalau sendirian. Karena ngerasa nggak ada yang lihat. Tapi kalau lagi sama teman, aduh, mereka lagi pada ikut kajian, masa saya nonton drakor sendiri di pojokan? Malu. Makanya malu itu sebagian dari iman. Dan ini dicontohkan ya, izin ya. Dulu kita tahu kisahnya anaknya Nabi Adam yang membunuh ya. Qabil dan Habil ya. Kan terus kan anaknya Nabi Adam kan cuma 2 itu kan ya. Ada yang nanti jadi nabi juga. Jadi diriwayatkan salah satunya namanya Nabi Sith.
pakai huruf shin, terus pakai huruf ta. Susah ya? Sith. Ya. Nabi Sith ini, beliau salah satu yang pertama dilakukan adalah pindah menjauh dari keluarganya Qabil yang ngebunuh. Karena sadar betul lingkungan ini kita nggak semuanya siap jadi biang kebaikan. Bahkan kayak biang es, dia baru bisa benar-benar jadi biang es itu ada prosesnya dulu. Nah kalau kita tahu kita masih mudah ke bawah, yuk kita tempelin diri kita kepada orang-orang yang ya minimal kita nggak sendirian lah. Jadi malu gitu kalau pengen maksiat. Ini dengan akhirnya misalkan ya, izin mungkin Bapak sang penanya tadi dengan kualifikasinya beliau mungkin bisa melamar kerja di perusahaan apa saja. Tapi malah memilihnya di lingkungan yang syariah. Oh itu pun sudah ikhtiar yang sudah beliau lakukan. Ya. Atau tadinya mungkin belum di bidang yang syariah, sekarang masuk ke bidang yang syariahnya. Ya. Maka itu ikhtiar yang sudah dilakukan. Dan salah satu yang juga bisa dilakukan, ingat sama dosa kita sendiri. Kadang ini mah renungan ya, izin contoh. Kadang ngeliatin orang, ya Allah ini orang-orang segini banyak pada bisa nggak ya ke surgamu ya Allah. Meskipun mungkin zuhurnya telat, asarnya telat, ya apapun itu. Tapi kadang saya suka mikir, pasti bisa. Kenapa? Karena saya tahu mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Kalau tahu ini kita kalau sendirian ngapain aja. Dan punten. Kayak misalnya kayak kita duduk lagi ngobrol kayak begini. Dari wajah-wajahnya yang saya liatin dari tadi nggak ada wajah-wajah yang pernah jadi bandar judi di sini. Berarti dosanya pasti banyakan saya. Tapi kan Koko udah tobat, nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Jadi inget aja gitu, inget malu sama jadi fokusnya ke aib sendiri bukan ke aib orang. Atau kalau gitu kenapa tuh diceritain kok? Ya tahu-tahu ditanya kadang di judul podcastnya kenapa ditulisnya gitu mantan bandar ini dan itu kata salah satu yang ngundangnya biar orangnya mikir yang nonton. Kalau bandarnya aja tobat, masa pemainnya nggak tobat-tobat? Nah, juga ada pemain mah gampang tobat karena pasti kalah. Bandar kan nggak bisa kalah. Kalahnya satu sama aturan Allah. Satu pikir kayak begitu. Dua, ya tadi ya selanjutnya maksain circle izin ya. Awalnya dulu kami ikut pertama kali menyampaikan kajian-kajian seperti ini meskipun bentuknya sharing kayak begitu. Karena nanti kan timbul malu ya. Masa siangnya ngaji, malamnya tiba-tiba misalkan diajakin oleh dari lingkungan yang lama, ayo dong kita gini lagi, ayo gitu lagi. Kan malu. Masa tadi siangnya begitu, malamnya berkebalikan sama sekali. Maka malu Kita sendiri gak suka sama orang munafik. Masa kita biarkan diri kita jadi manusia seperti itu di hadapan Allah. Karena gini, ingat ya, maksiat itu ada nikmatnya. Ibadah juga ada nikmatnya. Kalau kita diem di tengah-tengah, ada yang nyebutnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, kalau kita diem di tengah-tengah, nggak akan nikmat dua-duanya. Dia masih maksiat, masih pacaran, masih maaf ya. Kalau malam minggu kumpul sama teman-temannya, kadang masih minum yang nggak boleh. Tapi juga masih sholat kalau diajakin Jumatan nanti siang. Ya, itu nggak akan nikmat. Karena dia ibadah ingat maksiatnya. Dia pengen maksiat, yang lain minum happy. Party senang-senang, kita baru minum seteguk, aduh berapa lama nih sholat gua gak keterima. Stres jadinya. Terus berarti mendingan gimana? Kanan-kanan sekalian udah. Baru nanti kerasa nikmatnya. Di tengah-tengah gak akan enak. Di tengah-tengah gak akan enak. Ya. Dan tadi udah paksain bismillah. Sama orang-orang yang bisa. Minimal jangan sendirian. Ya. Selanjutnya kalau bisa terapkan iqob. Iqob tuh hukuman, ya. Kayak contoh ya, ada guru-guru kami kalau misalkan malamnya nggak tahajud, maka beliau duhanya diperbanyak jadi 12 rakaat. Ya. Atau kadang ada yang nerapin ke anaknya, kalau setiap kali anaknya ada yang berkata kasar, jadi misalkan di rumah anaknya pulang terus berkata kasar, misal gitu ya. Ayo nak, nggak boleh berkata kasar, berarti sedekah 20.000. Mau jajan aku cuma 25.000. Kamu bukan lagi dihukum. Kamu lagi belajar mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Pengen sukses kan? Gak ada orang sukses yang gak tanggung jawab sama omongannya. Yaudah, nanti kita salurin sama-sama ya sedekahnya kamu ya. Sila.
tinggal diatur bahasanya, ya. Atau nanti mohon maaf ya, setiap kali, ya dia masih berjuang itu untuk lepas dari apa misalkan menonton yang tidak baik. Nah, ketika akhirnya dia udah ya nggak ada penyaluran, nikah belum, mati lampu, angin kenceng, hujan, internet kenceng, oh itu repot sih asli ya. Makanya nikah ya. Tapi kalau belum nikah ternyata misalkan dia lihat yang nggak boleh, maka dia ketara hukuman. Ya udah, setiap kali aku naudzubillah kayak gitu, aku harus sedekah 500.000 misalkan. Ya. Nanti jadi mikir gitu, atau setiap kali aku ngeliat kayak gitu berarti aku harus baca Al-Quran 1 juz. Nanti mikir, aduh ini kalau misalnya nonton kudu baca Quran 1 juz, sedangkan besok harus pagi nih nggak kerja ngantor, nggak sempet, ya udahlah, jadi nggak usah, tidur aja. Paksain, jangan sendiri. Ya, itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan insya Allah. Wallahu a'lam. Bisa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi nanya langsung dari Bapak Budi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan tema kita mengambil yang bukan haknya kok. Ya. Jadi singkatnya gini kok, kalau misalkan kita sudah terlanjur mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita lah, Ya. kita mungkin di kantor dan sebagainya, atau mungkin dulu rezeki yang kita terima itu bukan dari jalan-jalan yang halal ya. Apakah harta kita itu harus kita keluarkan semua, Ya. atau gimana nih cara kita mengukurnya gitu ya, agar hal tersebut kita bisa tebus lah ya istilahnya dalam tanda kutip. Mungkin itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tahu berapa detailnya, ya memang ahsannya dikembalikan. Ya, kalau apalagi kalau kita tahu orangnya siapa, ya. Karena kalau misalkan tidak pun, nanti biasanya Allah yang bersihin. Izin studi kasus ya. Kadang suka ada yang nanya, sok-sokan sekarang ceramah, dulu gimana balikin duit korban-korban lu dulu kayak gitu. Ya, kalau dijawab berarti kau pulang dari Thailand itu masih ada nggak? Iya banyak kalau mau jujur. Karena saya pulang tidak dalam keadaan bangkrut, ya masih yang ngantongin lah. Dan dulu pede, wah janji Allah tentang hijrah, taubat, ditambah ada modal buat usaha. Tapi ini mah lamunan ya, ini mah ngelamun aja saya. Mungkin kata Allahnya kayak begini, cenah mau tobat, katanya mau tobat, masa sisa uang haramnya nggak dibuang, nggak sanggup ya. Iya ya Allah nggak sanggup, terlalu melekat di hati. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Baru pulang nyampe nggak usah nyari usaha, Pak. Langsung ada yang nyamperin. Lu berhenti di sana. Nggak mungkin dong di sini lontang-lantung. Yuk kita usaha, kita teman dari kecil. Ini proposal lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan dapat keuntungan segini. Menguntungkan bukan? Kata saya teh. Apa ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer dari hari itu sampai detik ini tidak terlihat lagi batang hidungnya, kabur. Ada yang dibikin jujur, bangkrut, gak laku. Intinya mah habis. Sampai jualan kaos kaki di trotoar. Kalau Car Free Day di Dago, Bandung, ada Car Free Day kan di Dago. Duduk di trotoar jualan kaos kaki 10 ribuan. Udah gitu pandemi, gak boleh pada keluar. Lowongan yang paling banyak waktu pandemi apa? Kurir, karena orang jadi pada mesen online, kerja di JNT, naik motor nganter-nganterin paket. Jadi ngerti tuh ya Allah, tukang paket teh jas hujan 1, buat barang malah nggak buat badan. Wah, apalagi dari Bogor hujan wae ya. Intinya ngambek lah, abis. Percuma udah nonggeng, udah sujud, naon bebe akan kieu, mendingan ge balik deui urang ya. Tapi setelah diterusin dipikirin, nanti ada titik di mana akhirnya mikir, iya ya, itu kan pertolongan. Sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Buang sendiri nggak sanggup, ya udah ditolong. Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana, waktu itu Tuhannya saya duit, bukannya Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Jadi beratnya mah bukan karena apa, tergantung isi hatinya apa. Lihat orang yang main bola, Pak.
yang hobi Pak. Dia keluar duit, bayar lapangan, lari-larian, kehujanan, di sliding, ke seleo, pulang seneng, seru banget tadi main. Coba yang gak suka main bola. Gue dibayar duit berapa, gue gak mau ya main bola. Ngapain, gue bisa beli bola sendiri kok 50. Ngapain orang puluhan orang ngerebutin bola cuma satu. Bapak-bapak ada yang nge-fitness, nge-gym. Ketemu sama kuli dihina. Bapak mah bodoh. Kenapa saya bodoh? Iya, bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi. Mendingan saya yang gotong-gotong, saya yang dibayar. Badan sama-sama jadi. Ya nggak? Jadi bau ya, keringetan soalnya. Ya. Tapi ada yang tetap nge-gym, bayar member langsung setahun. Bahkan ada tempat gym yang katanya membernya seumur hidup. Ya. Nanti beli harus sepatunya satu style sama celananya sama ini biar bisa pas waktu selfie teh bagus. Depan kaca teh ya. Bela-belain. Maka nanti kalau jadi pertanyaannya, kalau misalkan kita pernah melakukan itu, nominalnya nggak tahu, salurinnya kemana juga nggak tahu, ngebuang juga misalkan nggak sanggup, jangan khawatir, nanti Allah yang tolong. Ya, tapi kalau kita pengen nggak perlu Allah yang nolong karena biasanya perih juga karena tadi di hati kitanya belum Allah soalnya, masih sesuatu yang melekat selain Allah, maka ya udah kita yang lepasin sendiri. Ya, ada aslinya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita kan sedih gara-gara ngaku-ngaku. Contoh, ada yang kesini naik motor? Ada. Nanti ke parkiran ternyata misalkan motornya hilang. Sedih nggak? Sedih, manusiawi. Tapi contoh misalkan tetangga saya, Mang Sukri. Kalian kenal nggak? Ya enggak lah. Motornya juga hilang. Sedih nggak? Boro-boro kok kenal juga enggak. Kalau kok nggak cerita juga kami nggak tahu. Berarti kalau bilangnya kehilangan kurang tepat. Karena kalau misalkan ternyata kehilangan itu menyedihkan bagi kita, berarti ada si mas-mas yang tinggal di Bolivia sana, ya motor dia hilang, sedih dong satu dunia. Enggak. Kita tuh baru sedihnya satu, ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Kita sih ngaku-ngaku. Barat gini deh, Pak saya mau nitip handphone ya, mau ke toilet. Nanti pulang dari toilet, boleh nggak saya ambil handphone yang tadi dititip? Boleh. Ngambek nggak? Ya enggak, kan emang punya situ. Ya. Kita kadang suka nggak bisa kayak gitu ke Allah. Hei hamba, nih harta, nih jabatan, nih popularitas, tujuannya satu, buat nyari tahu, kamu tambah baik atau enggak. Tambah ngaco setelah banyak duit dan setelah menjabat. Diambil, bukan pengen ngejahatin, biar kita nggak tambah ngaco. Tapi kan kitanya, itu kan hartaku sudah kutabung 20 tahun. Ini kan jabatanku sudah kurintis 30 tahun. Ngaku-ngaku sih. Udah dibilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan punya kita, gak usah yang kita tabung lah. Atau yang parkir di parkiran. Ini tangan kalau kata yang punyanya harus pulang duluan, lepas entah gimana caranya. Tapi kitanya ngaku-ngaku, makannya berat. Jadi silakan. Kalau mau dan bisa dihitung itu. Tapi memang kabar baiknya kayak misalkan contoh ayat-ayat tentang riba di Al-Baqarah, contoh ayat 275-nya. Itu bagi orang-orang yang di zaman itu kan riba belum diharamkan ya. Lalu setelah akhir ayat itu turun dan mereka bertobat, Nabi memang tidak memerintahkan untuk mengembalikan semua yang pernah mereka dapat. Ya. Tapi itu catat ya. Murni ketidaktahuan mereka, dan waktu itu juga ya ada yang belum kenal Islam sama sekali karena Nabi juga baru mulai berdakwah di saat itu ya. Kalau misalkan kita benar-benar tahu ya Allah ini dulu misalkan kan ada nih, saya memang pisahin rekening nih kalau dari sumber dari rekening, misalkan dulu dia pernah bisnis haram dan dia tahu nih emang ditaruhnya di rekening yang itu ya tadi sih silakan memilih. Kalau kita pengen buang dan sanggup itu alhamdulillah kebaikan, tapi jika tidak nanti biasanya Allah yang tolong. Kalau dalam kasus kok setelah 3 tahun pembersihan, bisnis apapun rugi, jualan apapun bangkrut, nanti tahu-tahu ada momen di mana ternyata jadi nggak pernah rugi atau nggak pernah bangkrut lagi sampai sekarang. Usaha apapun itu, karena kitanya sudah menutup semua pintu-pintu yang tadi ya bisa untuk sesuatu yang ya tadilah diundang oleh dosa. Ya, gitu aja kita cara ngupayainnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup sesi pertanyaannya. Tadi juga sebelum Ustaz pergi jalan ini, Bapak Ibu dan anak-anak kami semua ini tadi nonton Ustaz
Katanya infonya Ustadz itu di belakang rumahnya ada Pondok pesantren. Islamic homeschooling. Iya. Terus juga ada kegiatan program Khairul Rumah itu bisa dijelasin dengan nama ada apa ini ada buku tentang perjalanan. Oh iya, istilah. Iya. Ya ini titipan ya dari tim. Iya tadinya tempat saya tinggal itu memang sekolahan. Kita diriin lembaga pendidikan SMP sudah jalan. Ini tahun ketiga. Sayanya baru di situ berdiri. Akhirnya pun ikut ngebangun di situ, tinggal di situ. Ya, maka akhirnya membuka juga untuk mengajak siapapun yang pengen ikut kontribusi. Karena selain SMP-nya target kita selanjutnya pengen bebasin lahan yang juga di situ juga di Cimahpar di Bogor untuk supaya bisa lengkap ya, TK-nya ada, SD-nya ada, SMA-nya ada, jadi pondoknya lengkap, boarding juga di situ yang laki-lakinya, dan juga nanti mudah-mudahan ada masjidnya dan yang lain-lain. Ya, walaupun itunya juga baru jalan SMP-nya dan juga belum terbangun masjid dan yang lain-lainnya, masih pembebasan lahan, tapi memang kegiatannya sudah berjalan, alhamdulillah. Ada berbagi tiap Jumat happiness, kelas tahsin tahfiz gratis setiap Sabtu Ahad, dan kajian-kajian yang rutin diadakan. Ya, maka dipersilakan di sini bagi yang pengen ikut berkontribusi. Yang kau tahu kalau ada yang sedekah itu wabil khusus berwakaf, pilihannya cuma 2, paling cepat diganti di dunia. Standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261, paling lambat diganti setelah wafat. Jadi bakal kita setelah pulang. Jadi aslinya setiap kali nanti ada yang berwakaf, bersedekah, gak kemana-mana, duitnya tetap milik kalian. Cuman udah pindah dari rekening dunia ke rekening akhirat. Ya, ini pelanggaran ini. Jangan pakai rekening ini ya, karena ini lagi di tempat kalian. Nanti diganti aja. Ya, ini belum diganti slide-nya. Oh, maaf ya. Karena kita juga ya jelas pasti ada yang rekeningnya sama dengan kalian. Maka silakan kalau ada yang mau berkontribusi nanti mampir ya. Iya, tuh diingetin lagi juga. Ini satu nanti disampaikan ininya ya. Ini buku mah dari tim salah satu dakwah kami untuk menyebarkan tentang Allah. Nyeritain apa ya? Nyeritain hidup hambanya, nggak bisa milih. Tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa. TK sampai SMA-nya sekolah Katolik, kuliah ada gitu nyari duitnya di Thailand. Malah terus jalan hidupnya jadi kayak yang sekarang. Ya itu ditulis di buku itu, mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikannya. Adakah itu juga silakan. Katanya nanti kalau misal sudah dapat bukunya bisa ditanda tangan. Oh iya, tanda tangannya nggak harus tanda tangan saya, boleh tanda tangan masing-masing kok ya, barangkali ya. Nah, di foto. Yang beli bisa foto dan tanda tangan Ustaz. Oh gitu, ya udah siap. Itu satu. Sama dari tim juga ngajakin kalau nanti yang kita ada keberangkatan umroh 7 Januari, silakan kalau ada yang pengen barengan. Itu lagi adem, lagi dingin insya Allah. Direct dan 9 hari bareng Koko, bareng istri juga, bareng si kembar juga. Paling punten nanti kalau ada yang ikut minta tolong bantuin ngasuh si kembar ya. Ini mah ngerepotin dari awal aja ya. Sama juga yang ada yang kita kerjasama ada program haji juga. Kalau yang haji gimana? Ini yang Furoda ada, yang ONH Plus yang masa tunggunya cuma 7 tahun juga ada. Programnya ini dari ownernya ya. Nyicil sebulan 3 juta selama 7 tahun. Berarti 84 bulan. Setelah nanti udah nyicil 12 bulan, nanti ditalangin sama ownernya untuk dapat antrian hajinya. ONH yang cuma 7 tahun. Dan VIP kan kalau ONH. Nanti begitu akhirnya selesai lunas selama 7 tahun nyicil, antriannya juga udah deket. Daripada misalkan nabung 3 juta sebulan sampai nanti tahu-tahu udah 7 tahun kekumpul, satu bisa jadi kursnya beda, dan begitu akhirnya daftar juga ya berarti nunggu lagi masa antrinya ya, jadi double nunggu masa nabungnya dan nunggu masa keberangkatannya. Jadi ada program seperti itu, dan nanti insya Allah berangkatnya tiap tahun juga izin Koko ikut mendampingi ya. Itu aja sih yang disampaikan. Sisanya ini kalau yang reknya yang BSI 800 900 7707. Alhamdulillah dapatnya yang cantik ya. 7707. 800 900 7707 ya. Nah, begitu. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi kita semua. Dan
tidak hanya dikumpulkan di sini kita, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi dulu. Baik. Yang haji habis ini